Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Devianto, biasa dipanggil Nanda. Untuk saat ini, saya bakalan menanyakan teman saya, gimana sih rasanya dan apa motivasi dia tuh buat ngerantau ke negeri orang gitu ya, seperti Jakarta. Nah, baiklah, di samping saya itu ada teman saya sudah hadir dan apa tanggapan dia, gimana sih rasanya tuh ngerantau, apa motivasi dia. Dan inilah namanya, itu teman saya namanya Wulan, berasal dari Medan. Menurut Wulan, motivasi buat merantau itu apaan sih, apalagi jauh-jauh loh ke Jakarta, ya nggak sih? Terus menurut Wulan apa, gimana gitu, bisa ungkapin nggak sih atau ceritain nggak sih? Bisa. Pertama adalah motivasinya itu untuk cari kerja. Cari kerja ya. Terus dan untuk bantu keluarga di rumah gitu kan, dan cari pengalaman lah istilahnya gitu. Menurut Ulan ini first time atau gimana sih, atau udah pernah sebelumnya tuh ngerantau ke mana gitu selain Jakarta? Udah pernah dulu. Udah pernah. Di mana? Dulu sekolah di Pekanbaru. Pekanbaru lumayan jauh ya, dari Medan. Pekanbaru Medan Pekanbaru lumayan jauh gitu, iya. ya guys. Dan sekarang udah di Jakarta. Ulan merantau itu udah berapa tahun sih di Jakarta, atau gimana? Beberapa bulan gitu, gimana? Udah jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. 2019. Wow, luar biasa ya, jalan 4 tahun gitu loh. Terus di sini tuh kerja, kuliah atau gimana? Kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah ya, enak banget. Terus di sini tinggal sama siapa? Sama orang tua, sama adik, saudara atau gimana sih? Atau sama pacar gitu ya? Di Atau sini gimana? ngekos sama teman dan satu daerah juga. Ngekos sama teman. Itu temannya gimana? Senasib seperjuangan dulu atau baru kenal di sini? Iya, senasib dari atau dulu. Gimana? Dari dulu udah bareng dari sekolah. Berarti temannya dari aviasi. Terus di sini tuh ada pernah ini nggak sih, kayak nangis, keinget orang tua, pengen pulang gitu, nggak mau ngerantau gitu. Nah, dan Ulan bisa nggak sih ngejelasin supaya teman-teman di sini tuh tahu gitu loh, gini loh merantau gitu, nggak seburuk yang kita bayangkan gitu ya kan? Dulu sih awal-awal senang, tapi emang ada sedihnya kan, namanya jauh dari orang tua. Dan sering kayak kalau misalkan lagi sendiri pulang kerja di kosan, kayak merasakan lagi kayak ngedown, sakit, kayak capek, kayak gitu, kayak udah gimana ya, kayak lemes aja badan itu, pasti nangis dan kayak ingat orang di rumah. Tapi yang buat semangat adalah ya orang tua juga. Ya pastinya orang tua lah ya, ya kan. Kita ngebayangin gimana susahnya orang tua buat gimana sih buat nyekolahkin dan ngasih duit, membiayai hidup kita ya kan. Dan tentu kita sebagai anak yang berbakti perlu gimana sih ngebalasnya itu loh, dengan cara membahagiakan, membanggakan kedua orang tua ya kan. Dan menurut Ulan itu gimana sih, Ulan itu sebagai tulang punggung keluarga atau ada kakak-kakaknya yang lain atau gimana sih? Saya tuh kebetulan anak pertama, jadi ya mungkin bisa disebut sebagai tulang punggung kali ya. Tulang punggung. Iya kan, dan ya pokoknya intinya yang bikin saya semangat adalah kedua orang tua sih. Yang pasti ya kedua orang tua gitu. Mau maaf nih Lan ya, kedua orang tua Ulan masih apa atau gimana? Bapak saya itu udah nggak ada, jadi sekarang tinggal ibu di rumah. Berarti sekarang Ulan sama kedua orang tua itu udah berapa lama gitu nggak bareng lagi gitu? Kebetulan bapak saya meninggal itu, kok kebetulan sih dah. Bapak saya meninggal itu sejak saya kelas 1 SMP. SMP lumayan lama ya. Udah berapa tahun gitu? 8 tahun. 8 tahun ya, lumayan lama gitu. Tapi rasanya itu masih baru kemarin gitu ya kan ya. Iya. Terus Ulan di sini tuh tak pengen kayak kerja di dekat rumah gitu, atau gimana gitu? Atau pengen di negeri orang ini aja gitu?
pengennya sih di sini aja, soalnya kalau di rumah itu dia kayak nggak berkembang gitu. Di sana itu kayak apa ya cara bilangnya, kayak nggak kota, tapi kotanya tuh masih belum maju kecil, gitu ya kan? Oh iya, jadi di iya sana paham. itu kayak apa ya, kayak nggak bisa dia berkembang, nggak, karirnya nggak ada gitu. Oh, iya, paham, Soalnya dia paham. belum kota besar. Oh, iya juga sih. Iya juga sih ya. Tapi lebih baiknya itu ke kota besar nih, kayak Jakarta nih. Apalagi di sini UMR-nya lumayan gede ya Iya, kan. lumayan. Nah, dan Ulan sekarang kerja di mana sih? Kerjanya itu di MRT Jakarta. Oh, salah satu transportasi transportasi. publik yang berada Lagi viral-viral. viralnya ya Iya. gitu ya kan, yang gimana ngehits lah Ngehits gitu lah, kan. iya, Ya bener. Instagramable banget ya kan. Dan Ulan gimana ya, nggak pengen gitu kayak bawa orang tua di sini dan tetap di sini selama-lamanya gitu atau gimana? Sebenarnya pengen, cuma orang tua kan di sini tuh saudara cuma satu doang, jadi saudara banyakan di sana lah, di kampung. Oh iya Nggak mau kalau kesini. Ulan bersaudara itu berapa bersaudara sih? Ada 4. Oh 4. Oh berarti 4 bersaudara ya. Iya. Tuh, yang lainnya itu di mana? Dan atau sudah di Jakarta semua? Atau ada Belum. yang tinggal di Sana. sana ya teman? Iya. Anak kedua itu aku ada di sini, kerja di sini Oh juga. kerja di sini. Di mana kerjanya? Maaf Di ya. security di Da Vinci apartemen. Oh di Jakarta juga. Oh Iya, berarti di deket lah ya. Deket. MRT sama di sana tuh Da Vinci lumayan Yang dekat Sudirman. lah. Iya Sudirman. Iya. Oh berarti Ulan di mananya? Stasiun Di mana? stasiun Sudirman, salah, stasiun Setiabudi Astar. Oh Setiabudi sana. deket lah ya. Iya, deket. Pas adiknya pergi kelihatan tuh. Kelihatan. Dan 2 saudaranya lagi gimana? Yang anak ketiga itu di sana kerja di kampung. Oh di Kerja kampung. di pabrik kalau nggak salah. Oh iya Kerja di iya. pabrik. Dan yang anak terakhir itu masih SMP kelas 1. Oh SMP. Dan berarti yang 2 bersaudara lagi di sana sama orang tua, berarti jagain orang tua gitu lah ya. Iya. Kan? Dan di sini Ulan tuh bersaudara berapa sih? Ceweknya berapa, cowoknya berapa? Kebetulan hanya saya sendiri ceweknya. Oh, satu dong. Oh. Ratu di Oh berarti rumah ratu saya. dong sih. Iya. Oh iya. Yang lainnya cowok. Oh cowok, wih, kayak bodyguard lah ya gitu. Ibaratkan ratu sama bodyguard didamping gitu. Dan motivasi buat teman-teman semua yang lagi nonton ini apa Ulan bisa jelasin ya kayak atau ungkapin nggak gitu? Oh gini loh guys, gitu teman-teman. Gini, jadi kita itu sebenarnya hidup itu untuk apa sih gitu kan? Kalau misalkan kan hidup cuma sekali ya, jadi kita harus nikmatin. Motivasi Ulan buat teman-teman semua yang lagi nonton ini apa ya? Karena kebanyakan orang itu ada yang ogah deh merantau gitu jauh dari orang tua, takut nggak bisa makan, takut nggak bisa hidup loh di Iya. situ gitu. Nah apalagi remaja-remaja yang baru tamat SMA kan belum tentu semuanya kan yang kuliah gitu. Iya. Kan kerja otomatis kalau misalkan kerja di negeri sendiri, di kampung sendiri itu kayak susah kan gitu. Nah makanya orang tuh banyak ke kota-kota besar gitu seperti Jakarta. Dan terkadang orang ada yang udah kelatih atau udah mentalnya kuat buat ngerantau gitu, dan ada juga yang enggak gitu. Dan apa sih motivasi buat teman-teman semua dari Ulan gitu loh supaya gigih dan enggak patah semangat, supaya gimana ya, buat ngejunjung tinggi derajat kedua orang tua gitu. Apa sih Ulan bisa nyampein nggak dan ke apa namanya buat dan ngasih motivasi buat teman-teman semua gitu apa? Intinya adalah kayak apa ya, hidup kan cuma sekali, jadi kita harus kayak kesempatan itu nggak datang 2 kali kayak gitu. Iya, Misalkan kalau betul. misalkan Betul sekali. ada kesempatan dapat kerja di sini ya kerja aja gitu. Pasti kalau misalkan kita yakin orang tua pasti dukung kayak gitu. Nggak ada sih orang tua yang nggak dukung kita. Dan ya semangat aja, intinya ada kita itu punya karir gitu yang harus kita kembangkan juga kayak gitu sih. Nggak ada usaha yang mengkhianati hasil Hasil. gitu ya. Yang penting
kita tuh jangan menyerah deh gitu ya kan. Jangan menyerah. Ingat aja kedua orang tua Iya, di iya, rumah. gimana susahnya, gimana capeknya dulu. Iya, betul sekali. Nah, buat teman-teman semua, alangkah baiknya kita gimana ya? Kita belajarlah dari orang-orang yang pernah ngalamin kegagalan, keberhasilan itu gimana gitu. Setiap perjuangan itu nggak ada yang instan loh. Pasti ada sebelumnya itu kayak sakit dulu ya kan. Ada kayak pepatah mengatakan apa? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Baiklah, sampai di sinilah kan perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Wulan sudah menjadi apa sih narasumber yang memberikan motivasi buat teman-teman yang ini, terutama buat teman-teman yang baru tamat sekolah. Itu kadang ya gimana ya gitu. Apalagi mentalnya itu masih dikit ya gitu, kecil banget iya kan. Dan apalagi ini Wulan itu anak satu-satunya loh di keluarganya perempuan gitu. Nah, jadi betapa beratnya orang tuanya ngelepas dia ke rantau gitu ya kan. Buat teman-teman dia semangat dan jangan menyerah. Ya, Oke. menyerah. Dan Makasih juga- Wulan. Terima kasih. Dadah, Bye.